Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najib Fadilah. Prodi saya Ekonomi Syariah kelas D. NIM saya 2514120007. Untuk memenuhi tugas Ibu Padiah Adlina, di sini saya akan menjelaskan tentang peran Imam Al-Ghazali. Pengertian biografi Imam Al-Ghazali. Biografi Imam Al-Ghazali adalah gambaran tentang kehidupan seorang ulama besar yang bernama Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali, yang lahir di Ghazali pada tahun 1059 Masehi dan wafat pada tanggal 1111 Masehi. Biografi ini menjelaskan perjalanan hidupnya sebagai cendekiawan muslim, mulai dari masa kecil, pendidikan, karir akademik, hingga masa akhir hidupnya. Riwayat pendidikan dan karir Imam Al-Ghazali menjelaskan tahapan perkembangan intelektualnya, mulai dari belajar di kampung halaman, menuntut ilmu di pusat keilmuan seperti Nisapur, hingga menjadi profesor di Madrasah Nizamiyah Baghdad. Bagian ini juga mencakup pengalaman krisis spiritual yang membuatnya memilih jalan tasawuf dan mengembara untuk memperdalam dimensi batin dalam Islam. Pengertian karya-karya Imam Al-Ghazali. Karya-karya Imam Al-Ghazali adalah hasil pemikiran yang mencakup berbagai bidang ilmu seperti tasawuf, akhlak, fikih, usul fikih, filsafat, teologi, logika, hingga pendidikan. Daftar karya ini menunjukkan keluasan dan kedalaman kontribusinya terhadap peradaban Islam. Pengertian pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Islam di era modern. Pemikiran Imam Al-Ghazali tentang Islam di era modern adalah pandangan yang menekankan pentingnya integrasi antara akal dan wahyu, serta keseimbangan antara aspek lahir dan batin dalam beragama. Pemikirannya menegaskan bahwa tasawuf, akhlak, dan pemurnian jiwa merupakan tujuan utama dalam kehidupan spiritual, disertai penataan ilmu berdasarkan manfaat dan tanggung jawab moral. Pengertian kontribusi Imam Al-Ghazali terhadap Islam di era modern. Kontribusi Imam Al-Ghazali adalah sumbangan besar yang diberikan kepada perkembangan ilmu Islam melalui penyatuan syariat, tasawuf, dan filsafat. Ia menjadi tasawuf lebih sistematis dan terima luas, serta menghasilkan karya monumental seperti Ihya Ulumuddin. Kontribusinya juga terlihat dalam penguatan etika, pendidikan, dan pemikiran ekonomi yang berlandaskan moral. Pengertian tanggapan terhadap cara pikir Imam Al-Ghazali. Tanggapan ini berisi pandangan bahwa cara berpikir Imam Al-Ghazali menekankan perpaduan antara ilmu, akhlak, dan spiritualitas untuk membentuk manusia yang utuh. Ia memandang agama sebagai cahaya yang membimbing hati dengan keseimbangan antara hukum syariat dan kedalaman batin. Pemikiran Imam Al-Ghazali juga memprioritaskan ilmu yang memberi manfaat bagi kehidupan dunia dan akhirat. Itu saja pengertian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya, ada beberapa peran yang dapat kita ambil dari kisah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa seorang muslim harus menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh sepanjang hayat, menggunakan akal secara seimbang tanpa melampaui batas wahyu, serta menjaga kebersihan hati melalui tazkiyah an-nafs agar ilmu dan ibadah membawa ketenangan. Beliau juga menekankan pentingnya moderasi dalam beragama, tidak ekstrim, tidak berlebihan, dan menjadi akhlak sebagai inti keimanan, sehingga setiap ilmu yang dipelajari wajib tercermin dalam perilaku sehari-hari. Dari semua ajarannya, sikap yang harus kita ambil sebagai muslim adalah senantiasa bersikap rendah hati, terus memperbaiki diri, berpegang teguh pada syariat, menghargai perbedaan, menjaga keikhlasan dalam setiap amal, serta menjadi akhlak sebagai pedoman hidup agar kita dapat meneladani keseimbangan ilmu, iman, dan akhlak seperti yang dicontohkan Imam Al-Ghazali. Jadi itu semua adalah peranan Imam Al-Ghazali dari pengertian dan peran yang dapat kita ambil. Semoga dengan ini kita dapat mencontoh perilaku baik dari Imam Al-Ghazali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.